Hai semuanya, saya Rahmadona, mahasiswa Hukum Universitas Bangka Belitung. Di video kali ini, kita akan membahas tentang tipe-tipe penelitian hukum dan perbedaan penelitian di jenjang sarjana, magister, dan doktoral. Video ini akan membantu kita memahami perbedaannya dan memilih metode penelitian yang tepat untuk skripsi, tesis, atau disertasi kita. Teman-teman, pentingnya memahami tipe dan jenjang penelitian. Memilih tipe dan jenjang penelitian yang tepat sangat krusial untuk keberhasilan penelitian kita. Penelitian yang tepat akan menghasilkan data yang relevan, analisis yang mendalam, dan kesimpulan yang kuat. Memilih metode yang salah bisa membuat penelitian kita tidak efektif, bahkan gagal. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang berbagai tipe dan jenjang penelitian hukum sangat penting. Yang pertama, tipe penelitian hukum. Yang pertama itu penelitian hukum eksploratory. Penelitian eksploratory adalah seperti penjelajahan awal ke wilayah hukum yang belum terpetakan. Tujuannya adalah untuk menggali informasi awal, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan hipotesis. Tujuan utama penelitian eksploratory adalah untuk memahami suatu fenomena hukum secara umum, mengidentifikasi variabel-variabel kunci, dan merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik untuk penelitian selanjutnya. Metode penelitian hukum eksploratory yang sering digunakan dalam penelitian eksploratory meliputi studi literatur, wawancara tidak terstruktur, dan studi kasus. Contoh kasusnya misalnya penelitian tentang dampak media sosial terhadap persepsi masyarakat terhadap hukum pidana. Kemudian, penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian deskriptif mirip seperti membuat peta detail dari suatu wilayah hukum. Tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu fenomena hukum secara rinci dan sistematis. Tujuannya yaitu adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu fenomena hukum, termasuk karakteristik, frekuensi, dan distribusi. Metode deskriptif ini sering digunakan untuk meliputi survei, observasi, dan analisis dokumen. Contoh kasusnya pada penelitian hukum deskriptif ini tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Kemudian yang ketiga, ada penelitian hukum explanatory. Explanatory ini adalah seperti memecahkan misteri hukum. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan sebab akibat dan menjelaskan hubungan antar variabel. Tujuan dari penelitian hukum explanatory untuk menguji hipotesis, menjelaskan hubungan sebab akibat, dan memprediksi fenomena hukum. Metode penelitian hukum eksploratory ini biasanya sering digunakan meliputi analisis regresi, analisis jalur, dan eksperimen. Contoh kasusnya misalnya penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kemudian terdapat perbedaan penelitian hukum di berbagai jenjang. Yang pertama itu deskripsi sarjana. Karakteristik skripsi ini biasanya berfokus pada satu isu hukum spesifik menggunakan
metode penelitian yang relatif sederhana dan menghasilkan kesimpulan yang terbatas pada ruang lingkup penelitian. Contoh topik pada skripsi misalnya analisis yuridis terhadap putusan pengadilan tinggi X nomor sekian-sekian. Metode ini yang umum digunakan yaitu studi literatur dan analisis yuridis. Kemudian yang kedua ada tesis di magister. Karakteristik tesis ini menuntut penelitian yang lebih mendalam, kompleks, dan orisinal. Penelitian harus memiliki kontribusi baru terhadap pengetahuan hukum. Contoh topiknya seperti pengaruh implementasi undang-undang sekian terhadap sekian-sekian. Metode tesis biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif atau kualitatif atau gabungan keduanya. Kemudian yang ketiga ada disertasi. Karakteristik disertasi adalah penelitian puncak yang menuntut kontribusi orisinal dan signifikan terhadap ilmu hukum. Penelitian harus memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap bidang hukum. Contoh topiknya misalnya yaitu pengembangan model hukum baru untuk apa misalnya ya. Kemudian metode disertasi ini mungkin digunakan dalam penelitian interdisipliner dan metodologi campuran. Jadi, kita telah membahas 3 tipe penelitian hukum dan perbedaannya di berbagai jenjang pendidikan. Pemilihan tipe dan jenjang penelitian sangat penting untuk keberhasilan penelitian Anda. Teman-teman, penelitian hukum eksploratory ini misalkan adalah seperti penjelajahan awal ke wilayah hukum yang belum terpetakan. Itu tujuannya adalah untuk menggali informasi awal, mengidentifikasi masalah tadi, dan merumuskan hipotesis. Bayangkan seperti seorang penjelajah yang memasuki hutan belantara hukum yang belum terpetakan. Tujuannya ini untuk memahami suatu fenomena hukum secara umum, mengidentifikasi variabel-variabel kunci, dan merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik untuk penelitian selanjutnya. Ini adalah tahap awal untuk menggali lebih dalam dan lebih jauh terhadap penelitian yang sedang kita lakukan. Metode ini meliputi studi literatur, yaitu untuk memahami teori dan konsep yang relevan. Wawancara tidak terstruktur tadi yaitu untuk menggali informasi lebih dalam dari narasumber, dan studi kasus itu untuk menganalisis kasus-kasus spesifik. Contoh lagi misalnya penelitian tentang dampak perkembangan teknologi terhadap hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek seperti perlindungan hak cipta di era digital atau dampak AI terhadap paten. Kemudian yang kedua itu penelitian hukum deskriptif tadi yang mirip seperti membuat peta detail dari suatu wilayah hukum yang tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu fenomena hukum secara rinci dan sistematis. Setelah eksplorasi, penelitian deskriptif memberikan gambaran yang jelas. Tujuannya itu untuk memberikan gambaran yang komprehensif
tentang suatu fenomena hukum, termasuk karakteristik, frekuensi, dan distribusi. Ini menjawab pertanyaan yang seperti bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Metode ini digunakan meliputi survei untuk mengumpulkan data dari sampel populasi, kemudian observasinya untuk mengamati fenomena secara langsung, dan analisis dokumen itu untuk menganalisis data dari berbagai sumber dokumen. Contoh kasus ini misalnya penelitian tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tertentu di suatu daerah. Penelitian ini akan mendeskripsikan secara detail tingkat kepatuhan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan sebagainya. Kemudian penelitian hukum eksplanatori yang tadi adalah seperti memecahkan misteri hukum, yang tujuannya adalah untuk mengungkap sebab akibat dan menjelaskan hubungan antara variabel. Ini menjawab pertanyaan mengapa suatu fenomena terjadi. Tujuan penelitian eksplanatori adalah untuk menguji hipotesis, menjelaskan hubungan sebab akibat, dan memprediksi fenomena hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penjelasan atas suatu fenomena. Metode yang sering digunakan meliputi analisis regresi, yaitu untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen. Analisis jalur, yaitu untuk menganalisis hubungan antar variabel yang lebih kompleks, dan eksperimen, yaitu untuk menguji efek dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Contoh kasusnya misalnya penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kriminalitas di suatu wilayah. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan menganalisis hubungan antar faktor tersebut. Karakteristik skripsi tadi seperti biasanya berfokus pada satu isu hukum spesifik menggunakan metode penelitian yang relatif sederhana dan menghasilkan kesimpulan terbatas pada ruang lingkup penelitian. Ini adalah langkah awal untuk mengembangkan kemampuan penelitian yang akan kita lakukan. Contoh topiknya misalnya yang tadi, kemudian karakteristik tesis yang menuntut penelitian yang lebih mendalam, kompleks, dan yang orisinal tadi. Penelitian dalam tesis ini harus memiliki kontribusi baru terhadap pengetahuan hukum. Yang diharapkan kita mampu melakukan analisis yang lebih kritis dan mendalam. Kemudian disertasi ini karakteristiknya yaitu adalah penelitian puncak yang menuntut kontribusi orisinal dan signifikan terhadap ilmu hukum. Penelitian dalam ini harus memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap bidang hukum. Ini menuntut penelitian yang inovatif dan memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu hukum.
Itulah teman-teman, sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membaca dan memahami teman-teman.